Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Alif Maulander. Di video kali ini saya akan membahas tentang Q&A atau question and answer atau pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa. Dan di sini saya lebih fokus ke pertanyaan tentang kuliah dulu ya, karena saya pakai seragam. Tentang organisasi ataupun lainnya nanti aja. Kita fokus ke pertanyaan yang tentang perkuliahan atau dunia kesehatan. Dan pertanyaan itu saya ambil dari Google Form yang saya share ke mahasiswa, ke status, ke grup. Dan alhamdulillah banyak yang respon dan banyak yang bertanya gitu, penasaran mungkin kenapa sih Kak Ali bisa gini gitu dan sebagainya ya. Kita lihat aja, tapi dikarenakan tablet saya mati, jadi saya tulis aja di kertas. Nanti saya bacakan apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Taskia. Assalamualaikum, izin bertanya, apa yang menjadi alasan seorang Alif Maulana itu memilih prodi keperawatan, walaupun pada dasarnya bisa dikatakan biaya untuk kuliah keperawatan itu cukup besar, pasti sangat mahal. Untuk kendaraan saja masih sangat sederhana dan memperhatikan. Mungkin dia tahu kalau saya kuliah tuh pakai angkot dan kadang pakai sepeda. Jadi di sini apa alasan dan apa motivasi yang bisa menjadikan semua berjalan sebagai mestinya? Dan satu lagi, apa impian terbesar kakak? Terima kasih. Wih, mantap juga nih pertanyaannya. Oke, langsung aja saya jawab dari yang pertama. Apa yang menjadi alasan saya memilih prodi perawatan? Terpaksa. Jawabannya terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena pada dasarnya saya itu ingin menjadi dokter. Saya udah mendaftar ke Unpad, UIN Syarif Hidayatullah, ke Pajajaran Unpad, Unsud Sudirman yang ada di Purwokerto, dan satu lagi di UPN Veteran. Tapi semua gagal, entah lewat SBM, PTKIN ataupun UM Mandiri atau ujian mandiri, semuanya gagal. Maka dari itu saya sebenarnya nggak mau kuliah gitu. Mungkin di video yang pertama saya upload di situ ada kenapa saya bisa kuliah dan perjuangan saya kuliah. Jadi intinya karena nggak ada jurusan lagi gitu loh. Orang tua juga inginnya saya kerja, tapi karena melihat kondisi saya waktu itu masih kurus banget gitu ya, nggak pengen anaknya kerja gitu banting tulang demi mendapatkan uang. Jadi memilih untuk kuliah. Dan pada saat itu saya jualan bakso. Ada pembeli yang berkata, kenapa anaknya nggak kuliah di Unpam aja? Di Unpam kan ada tuh di stikesnya sampingnya ada jurusan kesehatan, coba aja cek langsung. Dan setelah saya cek, tidak ada jurusan kedokteran, adanya jurusan keperawatan, kebidanan, farmasi, kesmas, dan rekam medik. Dan dengan izin Allah saya pun memilih keperawatan. Dan tes urin, tes fisik, wawancara dan lain sebagainya, alhamdulillah langsung keterima. Setelah keterima sampai sini bingung, karena menurut saya tuh nggak ada basic di kesehatan gitu. Saya itu takut darah. Dan mungkin ini udah sampai semester 6, nanti saya jelasin di sesi selanjutnya. Saya takut darah ketika pada saat SMP terjadi kecelakaan gitu, yang ya melihat orang yang banyak darah gitu, trauma gitu. Tapi ngambilnya jurusan kesehatan itu ada alasannya. Alasannya simpel. Jadi ketika SMA saya mendapatkan wali kelas yang namanya Budi Ajar. Dia pernah berkata, ambillah jurusan yang kalian takuti, yang kalian tidak ingin ke situ, dan yang kalian tidak minati. Dan saya pun terjun di situ karena saya yakin tuh, saya pasti bisa walaupun saya takut darah, walaupun saya punya trauma. Tapi dengan izin Allah, yang namanya juga kuliah gitu ya, sama-sama belajar mulai dari awal. Itu juga nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian untuk masa lalu, untuk jika dikaitkan oleh masa lalu ke Alif itu untuk kendaraan saja masih sangat sederhana. Ya, jadi semester 1 sampai semester 4, 2 tahun saya kuliah menggunakan angkot. Ini saya semester 6 ya, mau ke 7. Saya kuliah menggunakan angkot, bolak-balik menggunakan angkot dari Pondok Labu. Jadi saya ngekos atau ngontrak di Pondok Labu. Kenapa nggak di Pamulang? Karena nggak ada dana. Jawaban itu, karena nggak ada duit. Maka dari itu saya pilih
kontrak sama abang di Pondok Labu, dan jarak Pondok Labu sampai Pamulang tuh 1 jam kalau pakai angkot. Itu juga kalau nggak ngetem ya. Karena kalau ngetem tuh lama, karena bisa 3 kali naik angkot saya kalau dari Pondok Labu. Dan itu pun sampai saya dicap mahasiswa terlambat oleh dosen pernah. Jadi pas ketika saya masuk, saya telat 1 jam. Saya nekat kan, namanya juga saya punya alasan tersendiri kenapa saya telat. Saya masuk, ketok pintu tuh dosen bilang gini, keluar. Baru ketok pintu udah bilang keluar gitu loh. Dan di situ menjadi sebuah tekanan banget itu. Kok gini amat kuliah gitu ya. Sampai saya mau curhat ke orang tua, anaknya gini tolonglah gitu loh. Sampai akhirnya semester 6 saya bisa bawa motor yang di Tegal untuk dibawa ke Jakarta biar menjadi transportasi selama perkuliahan. Alhamdulillah sih 2 tahun itu bener-bener naik angkot, ya Allah, yang namanya supir udah kenal semua. Supir abang ini abang itu udah kenal orang-orang yang kalau supir ini bayarnya segini, kalau supir ini suka ngetem, udah tahu semua itu. Ya namanya 2 tahun, gimana sih rasanya naik angkot yang ketika berangkat kita seger sampai kampus kusam ya karena keringat mungkin atau lain sebagainya. Kemudian motivasi untuk menjadi berjalan sebagaimana mestinya. Saya yakin bahwasannya ketika seorang sukses itu berawal dari kegagalan, berawal dari kesusahan. Saya pun gak pernah berpikir untuk menyerah, karena pada dasarnya menyerah itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Dan saya pun gak lemah selemah itulah. Jadi motivasi terbesar saya gak ingin ngecewain orang tua yang ngulahin saya, nitipin saya di kota orang, tapi saya malah menyerah itu. Walaupun rintangannya sulit, tapi ya namanya juga cobaan. Kemudian apa impian terbesar kakak? Oh, yang terakhir nih, impian saya banyak sih sebenarnya. Impian saya mulai dari ketika masuk kuliah, saya pengen jadi ketua umum dan alhamdulillah terkabul. Pengen mengikuti kegiatan dari pemerintah, alhamdulillah terkabul. Yang LKMM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang tingkat menengah, itu yang acara dari Kemendikbud. Dan ingin ikut organisasi di luar kampus juga terkabul. Tapi impian terbesar saya yaitu menjadi dosen. Menjadi dosen, kalau nggak jadi dosen ya jadi dosen. Pengen jadi dosen kalau nggak motivator. Saya dari dulu suka memotivasi orang, walaupun nggak tahu yang saya motivasi itu bener-bener termotivasi atau enggak. Setidaknya saya ada usaha gitulah. Karena saya hobi membaca buku-buku motivasi dari biografi orang-orang hebat itu. Itulah impian terbesar saya, menjadi dosen. Jadi ya walaupun saya dari orang Jawa, orang yang sederhana, tapi mempunyai impian besar mah nggak salah. Itu juga yang penting kita usahalah. Walaupun gagal mah yang penting ada usahanya. Atau juga semua yang kita inginkan belum tentu terkabulkan kan. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, yang kedua dari Mutia. Ini ada 4 pertanyaan, sebenarnya ada 7, cuma 3-nya itu tentang organisasi. Jadi saya pending dulu, kita lebih fokus ke kampus. Oke, siapa yang bisa benar-benar menginspirasimu? Yang pertama, langsung saya jawab aja ya. Inspirasi terbesar saya adalah Bang Anies Baswedan, Bapak Gubernur DKI Jakarta. Dia tuh orang-orang yang bener-bener dari Jogja bisa jadi gubernur di Jakarta. Dan biografi mereka pun bener-bener saya suka gitu. Mulai dari ketika SMP mengikuti Fulbright atau kegiatan-kegiatan luar, itu bener-bener saya ingin seperti dia gitu, yang fasih bahasa Inggris, bisa kuliah di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Jadi siapa menginspirasi? Bapak Anies Baswedan. Ini di lain politik ya, saya menyukai karena biografinya hebat dan ketika berbicara pun enak itulah didengar dan mudah dipahami sama orang-orang. Kemudian yang kedua, hal apa yang membedakan kuliah di kesehatan dengan kuliah biasa? Apa ya? Saya nggak pernah kuliah di lain jurusan soalnya. Tapi menurut saya sih kalau di kesehatan ya itu benar-benar yang namanya praktek, OSCE, terus ngerjain swab, SOP, tuh pusing. Nyari kasus,
Tapi kadang dari situlah kita belajar bagaimana nanti kita terjun di masyarakat, lebih paham dan lebih bisa menyesuaikan dengan situasi di rumah sakit. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, bisa saya curhatkan, dan mungkin di part kedua saya menjelaskan tentang organisasi, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe biar channel gua tuh makin banyak followersnya, makin banyak viewersnya, biar makin semangat mengejar impian saya menjadi YouTubers, dan bisa kalian terinspirasi atau termotivasi dengan kisah-kisah saya. Oke, saya Alif Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.